Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat, salam rahayu, salam sehat lahir batin, jobo jero toto tatak tutuk. Sobat dulur Tosan Aji, pecinta Tosan Aji. Menjaga merawat tradisi adalah tugas generasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Monggo kita lestarikan budaya tercinta negeri ini. Pada kesempatan ini saya ingin membuka kiriman dari teman Tosan Aji saya yang kemarin saya mahari, dan hari ini sudah datang dan ingin saya buka dan ingin mereviewnya bersama-sama dengan sobat dulur Tosan Aji. Alhamdulillah, paket datang dengan selamat, keris datang dengan kondisi yang cukup baik, sama halnya dengan ada yang di foto, dengan ada yang di video yang ditujukan kepada kami, dan kami mahari sesuai dengan barang yang kami mahari. Terima kasih untuk sobat dulur Tosan Aji yang berada di Malang. Berikut warangka dari keris ini, warangka model Surakarta dengan warangka baru, dengan kerisnya adalah keris tilam upih. Keris tilam upih adalah salah satu dapur keris lurus dengan ukuran panjang normal di antara 30 cm sampai 40. Bentuknya sangat sederhana sekali dengan gandek yang polos dan hanya terdapat pijetan serta tikel alis yang membedakannya dengan keris brojol. Sedangkan pijikan lainnya tidak ada. Keris dapur tilam upih termasuk keris yang sangat populer dan paling banyak dijumpai karena jumlahnya sangat banyak. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu hampir setiap keluarga di Jawa selalu menyimpan keris dapur tilam upih sebagai pusaka piandel keluarga. Keris tilam upih boleh dimiliki oleh siapapun, baik dari kalangan rakyat biasa sampai kalangan bangsawan boleh memiliki keris berdapur tilam upih ini. Sehingga keris ini banyak dibuat dibanding keris-keris dapur lainnya. Keris dapur tilam upih adalah keris yang dianjurkan untuk dimiliki pertama kali sebagai pegangan hidup sebelum memiliki keris-keris dapur lainnya. Hal itu sebetulnya berkaitan dengan filosofi keris tilam upih yang melambangkan ketentraman rumah tangga atau keluarga. Pesan yang hendak disampaikan melalui keris tilam upih ini, sebelum sukses di luar, sukses dulu dalam keluarga, membangun keluarga, karena keluarga merupakan pondasi untuk membangun hal-hal yang lebih tinggi dan lebih besar seperti bisnis, karir, kekuasaan, dan kejayaan. Keris tilam upih dianggap sebagai ibu dari semua keris. Bahkan konon Kanjeng Sunan Kalijogo pun juga pernah menyarankan kepada para pengikut dan murid beliau bahwa keris pertama yang dianjurkan untuk dimiliki adalah keris berdapur tilam upih. Adapun filosofi keris tilam upih dalam terminologi Jawa, tilam upih memiliki makna tikar yang terbuat dari ayaman daun pandan yang pada zaman dahulu sering digunakan sebagai alas tidur yang nyaman, sehingga kemudian diibaratkan untuk menggambarkan ketentraman keluarga atau rumah tangga, seperti kata pepatah, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, banyak sekali pusaka keluarga berdapur tilam upih yang diwariskan secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan adanya harapan dari para orang tua agar anak cucunya nanti dapat memperoleh ketentraman dan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Para orang tua zaman dahulu akan memberikan pusaka keluarga berupa keris berdapur tilam upih secara turun-temurun kepada anak-anaknya yang telah menikah, sebagai simbolisasi harapan dan sebagai perwujudan doa kepada Sang Pencipta
agar kehidupan rumah tangga anak-anaknya bisa bahagia, tentram, dan berkecukupan. Adapun tuah keris tilam upih adalah, jika kita berbicara soal tuah, keris Jawa memang identik dengan tuah atau angsar yang merupakan manifestasi dari doa-doa yang dipanjatkan oleh sang empu pembuatnya kepada sang pencipta melalui media sebilah keris sebagai simbolisasi harapan agar pemilik keris tersebut dan keturunannya bisa memiliki kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Jadi, tuah atau khasiat daripada keris tilam upih ini adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan keluarga atau rumah tangga, serta untuk kemakmuran bagi siapapun yang memiliki keris ini. Adapun tuah dan filosofinya juga terkandung pada pamornya. Untuk pamor keris tilam upih ini adalah pamor udan mas, salah satu pamor kerejekian yang banyak dicari oleh para pecinta tosan aji, para penggemar keris, dan para kolektor keris. Pamor pada keris atau tosan aji memiliki makna simbolik dan makna filosofis mendalam yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami makna pamor pada sebilah keris, maka kita akan dapat menangkap pesan moral dari masing-masing pamor pada tosan aji. Salah satu pamor keris yang sangat terkenal dan paling banyak dicari oleh para penggemar dan kolektor keris adalah pamor udan mas. Sama pada halnya pada keris berdapur tilam upih ini. Bentuk pamor udan mas berupa bulatan-bulatan bersusun yang tersebar hampir di seluruh permukaan bilah, mulai dari pangkal bilah sampai ke ujung bilahnya. Pada pamor udan mas tiban, bulatan-bulatan pamor biasanya terselip di antara pamor wosutah, dan kadang juga ada sebagian yang terpisah dari pamor lainnya, atau hanya terdapat di bagian sorosoran saja yang terselip di antara pamor-pamor lainnya. Sedangkan pada keris ini adalah pamor udan mas serkan. Susunan bulatan-bulatannya lebih rapi, membentuk pola 2-1-2 yang tersusun di sepanjang bilah keris dari pangkal sampai ujungnya. Pamor udan mas menjadi sangat terkenal dan banyak dicari para pecinta keris karena dipercaya memiliki tuah untuk kelancaran rezeki, sehingga akan membuat pemiliknya menjadi kaya raya. Udan mas artinya hujan mas. Dari nama tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tuah dari keris yang berpamor udan mas dapat membuat rezeki pemiliknya bagaikan hujan emas. Anggapan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena menurut pendapat para ahli tanjek, tuah atau angsar pamor udan mas adalah untuk memudahkan pemiliknya mendapatkan rezeki, mencegah sifat boros, serta membuat pemiliknya luwes dalam pergaulan di masyarakat. Jadi sebetulnya bukan menjadikan pemiliknya serta-merta menjadi kaya raya tanpa usaha, tapi untuk memudahkan pemiliknya dalam urusan rezeki. Dari kepercayaan itulah yang menjadikan pamor udan mas banyak diminati oleh para kaum pedagang, petani, pengusaha, dan para penguasa, dengan harapan rezekinya bisa semakin tambah melimpah ruah.
Tapi saat ini bukan hanya para pedagang saja, untuk semua banyak yang menginginkan keris dengan pamor udan emas ini. Tapi dari berbagai kalangan seperti pegawai pemerintahan, swasta, tentara, dan juga polisi, bahkan kaum petani pun juga banyak yang memburu keris dengan pamor udan emas ini. Sebetulnya tidak ada jaminan yang pasti jika memiliki keris berpamor udan emas lalu akan menjadi orang yang kaya raya. Tentunya karena hanya Tuhanlah yang berhak menentukan siapa yang akan diberi kekayaan, kerezekian. Pamor udan emas merupakan simbolisasi harapan atau doa agar pemiliknya dapat memiliki rezeki yang berlimpah, yang disimbolkan seperti hujan emas. Jika dilihat dari cara pembuatannya, pamor udan emas termasuk pamor melumah dan pamor lekan. Pamor ini tidak bersifat pemilih, artinya siapa saja bisa cocok memiliki keris atau tosan aji lainnya yang berpamor udan emas. Pamor udan emas pada sebilah keris memiliki nilai ajaran yang luhur. Pola gambaran lingkaran seperti obat nyamuk itu bisa dimaknai bahwa manusia pada umumnya dan khususnya pemilik dari keris berpamor udan emas harus memiliki kepekaan dan kepedulian sosial serta harus bisa bermanfaat bagi sesama makhluk Tuhan di muka bumi. Pola lingkaran dari tengah yang semakin lama semakin melebar memiliki makna bahwa manusia harus selalu meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya bagi sesama. Selain itu, pamor udan emas juga mengandung ajaran berupa perintah untuk bersedekah. Udan artinya adalah hujan, dan sedekah itu bagaikan hujan emas, baik bagi pemberi sedekah maupun penerima sedekah itu. Hujan juga memiliki sifat mendinginkan, demikian juga dengan sedekah. Karena dengan sedekah akan mampu mendinginkan dan melembutkan hati orang yang memberikan sedekah maupun yang menerimanya. Bagi si penerima, sedekah yang diterimanya akan dirasakan bagaikan hujan emas atau berupa karunia yang sangat berarti dalam kehidupannya. Dan bagi pemberi sedekah, maka apa yang disedekahkannya akan menjadi berkah bagi dirinya dan justru akan semakin bertambah hartanya melalui sedekah itu. Hubungan sosial antara pemberi sedekah dan penerima sedekah akan semakin lembut dan harmonis. Untuk soal tuah kerezekian pada pamor udan emas, pada prinsipnya tergantung dari kemampuan pemilik keris untuk melaksanakan ajaran atau perintah yang terkandung pada pamor keris ini, yaitu bersedekahlah. Karena semakin banyak kita bersedekah, maka akan semakin banyak pula berkah yang akan kita terima, termasuk rezeki atau harta benda. Jadi intinya, jika ingin kaya maka berbanyaklah berbagi atau bersedekahlah. Jadi pada intinya, walaupun seseorang memiliki keris berpamor udan emas ini, tapi jikalau tidak memahami filosofinya dan tidak mau melaksanakan pesan atau ajaran yang terkandung di dalamnya untuk bersedekah dan berbagi, maka tuah kerezekian pada pamor tersebut tidak akan berfungsi secara maksimal. Mohon maaf, demikianlah sedikit informasi tentang filosofi tuah daripada keris tilam upih berpamor udan emas yang dapat
kami sampaikan pada video ini. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eling kuat selamat toto tatak tutuk.